Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Solatia Nifa dengan NIM C1L0241061 dengan koas saya Bang Dwi Rahmat Septiawan NIM 81. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengerjakan tugas praktikum SIG cara 1 yaitu tentang georeferencing pada ArcGIS dan juga QGIS. Nah, sebelum masuk ke ArcGIS dan QGIS, di sini kita membuat petanya dulu di Google Earth. Pertama itu pilih dulu lokasinya di bagian sini, kemudian di search aja. Untuk yang kali ini tuh kita menggunakan area sekitar ITS atau Institut Teknologi 10 November. Kalau lokasinya udah ketemu, di sini langsung aja ke tahapan pertama yaitu membuat titik-titiknya di bagian sini, kemudian titiknya kita kasih nama aja. Nah, ini titiknya tuh digeser-geser aja, disesuaikan. Di sini kita membuat 4 titik di masing-masing pojok petanya. Nah, kenapa titiknya itu berjumlah 4? Kok 4 di sini? 2. Karena kalau dalam georeferencing, titik koordinat ini kan dipakai supaya si peta atau gambarnya itu bisa ditempatin di posisi sebenarnya kalau di sistem SIG-nya. Nah, sebenarnya kalau secara teori, 3 aja itu bisa, udah cukup. Tapi kalau kita pakai 4 atau lebih si titik koordinatnya ini, itu si softwarenya bisa ngecek si error atau kesalahannya. Kemudian nanti itu bisa bikin si posisi petanya itu lebih stabil. Nah, terus kenapa titik-titiknya ini itu membentuk kotak atau persegi itu supaya proses penyesuaian posisi petanya itu bisa jadi lebih stabil dan akurat. Nah, ini disesuaikan aja petanya, titiknya. Kemudian klik OK. Nah, di sini biar dia stabil ini kita reset dulu. Terus kalau udah, kita masuk ke bagian sini untuk save image-nya. Diklik, kemudian sebelum di save itu diatur dulu, pastiin untuk resolusinya itu di maksimum, kemudian di map optionnya, elemennya itu pastiin untuk di-uncentang semuanya, dan scalingnya itu diubah jadi 0%. Kalau udah, ini langsung aja save image. Nah, ini kita kasih nama dulu. Kemudian di save. Nah, untuk bagian sini itu tinggal ditunggu aja. Prosesnya itu emang agak lama tergantung laptop masing-masing. Nah, di sini kalau udah ke save, kita langsung aja ke ArcGIS-nya. Nah, untuk masukin si petanya itu kita bisa klik yang add data, kemudian nanti dicari aja file yang tadi, atau cara gampangnya itu kita masuk ke file, kemudian dicari file yang tadi, atau si gambar yang udah kita save tadi. Nah, ini ya teman-teman yang tadi kita save, kemudian ditahan, dimasukin ke si ArcGIS-nya. Oke, kalau di sini udah dimasukin si petanya, langkah pertamanya itu kita atur dulu. Si layer ini kita klik kanan, kemudian ke property. Nah, di sini tuh kita cari di project coordinate system untuk mengatur si UTM zone-nya. Di scroll ke bawah, cari yang UTM, kemudian kita pilih yang WGS 1984. Kenapa yang ini yang dipilih? Karena ini udah jadi standar global. Jadi kita pakainya yang ini. Nah, untuk UTM zone-nya itu bisa dilihat di internet untuk UTM zone di lokasi masing-masing.
Untuk ITS itu TM zone-nya berada di 49S atau selatan, kemudian klik OK. Nah, di sini kalau udah diatur, kita langsung aja ke tahapan selanjutnya, yaitu memasukkan titik koordinatnya. Pertama itu klik di sini ada zoom in, zoom out-nya. Ini kita zoom in untuk memasukkan titiknya. Ini semakin dekat kita zoom itu errornya semakin dikit. Terus di sini kita masukkan titiknya menggunakan add control point. Di sini diklik sekali, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita input si X dan Y-nya. Untuk data X dan Y ini, itu kita ambil di Google Earth-nya tadi. Jadi di titik pertama ini misal, itu kita klik kanan, kemudian property. Nah, di sini tuh udah ada listing itu untuk X dan northing-nya itu untuk Y. Ini kita salin bagian angkanya aja, kemudian ditempel di bagian sini. Untuk Y-nya juga begitu. Kemudian klik OK. Nah, di sini petanya hilang. Itu pertama kita klik si pen-nya dulu, baru habis itu klik kanan. Nah, setelah itu klik zoom to layer. Nanti petanya bakal muncul sendiri. Kemudian ulangi tahap yang barusan itu ke 3 titik yang lainnya sampai titik keempat. Klik OK. Nah, oke teman-teman, di sini tuh keempat titiknya tuh udah kita masukin si koordinatnya. Kemudian di sini bisa kita cek errornya di viewing table. Diklik, kemudian nah di sini errornya itu 0,0. Nah, di sini kita bisa perkecil lagi errornya. Caranya itu di zoom lagi salah satu titiknya. Nah, di sini tuh buat ngeliat tadi titiknya itu udah sesuai atau belum kita masukinnya. Di sini kan dia masih ada errornya ya. Itu bisa kita ubah di select link. Ini diklik aja, kemudian nih salah satu titiknya itu ditarik sampai errornya itu kecil. Ini bisa ditarik aja terus. Ini bisa sambilan dicek errornya itu udah pas atau belum. Nah, di sini berhubung udah 0,00, jadi kita cukupin aja. Untuk ngecilin errornya itu bisa dikecilin lagi di 3 titik yang lain, tapi di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya aja. Di sini
Setelah itu kita ke add data, kemudian add base map. Nah, kemudian klik imagery ini di add. Untuk proses ini tuh emang agak lama juga. Ini tinggal ditunggu aja. Nah, oke teman-teman, di sini udah kelihatan yang area yang udah kita masukin titik koordinatnya sama yang di luar titik koordinat. Di sini kita bisa lihat bedanya. Kemudian di sini coba kita zoom. Nah, jadi proses barusan itu gunanya apa? Biar kita bisa ngelihat perbedaan peta yang sebelum sama sesudah dimasukin titik koordinat. Nah, untuk yang eh, sebelum sama sesudah itu dia biasanya ada ketidaksesuaian karena tadi errornya itu kan masih ada. Jadi bisa aja gedungnya itu bisa nggak nyambung atau masih nggak sesuai gitu bentuknya karena masih adanya error tadi. Di sini prosesnya memang agak lama karena kebetulan laptopnya panas. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya aja sambil nunggu yang ini. Nah, setelah si ArcGIS-nya ini selesai tadi, kita coba lagi georeferencing di QGIS. Nah, sebenarnya itu bisa menggunakan peta yang sama, tapi untuk menghindari error karena si data koordinatnya ini udah kebaca di ArcGIS. Jadi kita buat peta baru. Buatnya itu di sekitaran sini aja di sebelahnya. Nah, prosesnya itu masih sama persis kayak yang tadi. Terus ini 4 aja.
Nah, di sini kalau udah, ulangi setiap tahapannya sama seperti yang tadi, resolusinya maksimum, kemudian di uncentang, ini jadi 0%, kemudian di save image. Ini tuh kalau tadi udah kelihatan bedanya yang setelah dimasukin titik koordinat sama sebelum, itu langsung di save aja di bagian sini. Itu buat nge-save si peta yang ini. Nah, di sini kalau udah ke save, itu kita ulangi tahap yang sama kayak tadi. Di sini klik yang new, kemudian layer. Di sini pilih yang georeferencer. Nah, kalau udah, nih, ini ya teman-teman yang ArcGIS ITS 2. Ini kita masukin ke QGIS-nya. Nah, kemudian kalau udah di sini kita klik yang add GCP point ini. Kemudian sorry, di pertama itu kita zoom dulu. Ini prosesnya kurang lebih sama kayak yang di ArcGIS tadi. Nah, di sini langsung masukin aja untuk yang X sama Y-nya. Seperti biasa diambil di Google Earth, property, kemudian di sini langsung dimasukin aja. Kemudian klik OK. Nah, di sini kalau udah, ulangi langkah-langkah yang sama. Pertama kita zoom, kemudian titik.
Nah, di sini kalau udah sama seperti yang tadi, itu kita lihat dulu errornya. Nah, di sini ya bisa dilihat untuk errornya itu dia cukup tinggi. Errornya itu bisa dilihat di residual atau pixel ini. Nah, cara ngurangin si errornya itu sama kayak tadi. Pertama kita zoom dulu di salah satu titiknya. Kemudian di sini tuh bisa disesuaikan. Klik yang move PCB point ini. Kemudian ini tinggal diatur aja sampai errornya itu berkurang. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang titik pertamanya itu errornya udah berkurang sampai 0,3. Oh iya, bentar. Kita kurangi lagi sampai dia ke 0,000.